Jenny tidak percaya dia melakukan ini untuknya. Melihat Julian mencuci piring dengan sangat efisien, dia terkikik dan berkata, "Jadi Julian juga tahu cara mencuci piring?" Tanpa memandangnya, Julian menjawab, "Ya, ada banyak hal yang bisa aku lakukan. Sayang sekali kamu tidak memberi aku kesempatan untuk menunjukkan bakatku." Mendengar makna di balik kata-katanya, Jenny tersipu. Melihat ekspresi malu di wajahnya, Julian merasa puas. Dia memutuskan untuk tidak menggodanya lagi dan fokus pada tugasnya. Setelah selesai mencuci piring, Julian menerima handuk kecil dari Jenny dan berkata, "Lain kali, aku tidak ingin melihatmu melakukan pekerjaan serabutan ini di dapur. Ada pelayan untuk itu. Jika mereka sibuk, kamu datang dan cari aku." "Oke." Jenny hanya bisa menatap kepergiannya tanpa bisa berkata apa-apa. Di ruang makan, saat Jenny keluar dari dapur, semua orang sudah ada di meja. Ibu Melissa tersenyum dan berkata, "Ayo, kami menunggumu." Daniel melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak ipar datang dan duduk di dekat kakakku. Dia telah menyiapkan tempat untukmu." Jenny menganggukkan kepalanya dan duduk di kursi dekat Julian. Ketika semua orang sudah hadir, Romy berkata, "Karena semua orang sudah di sini, mari kita mulai makan." Semua orang mulai menaruh makanan di piring mereka. Ibu Melissa memberikan iga babi asam kepada Romy dan berkata, "Ini, Romy, makan ini. Aku tahu ini kesukaanmu." Andrian hampir tersedak makanan dan berkata, "Maaf." Daniel mengambil serbet dan memberikannya kepada ayahnya, kemudian berbisik, "Sepertinya Tuan Andrian punya saingan cinta sekarang. Kamu harus melakukan sesuatu. Aku tidak ingin ada ayah tiri." Ayah Andrian menyipitkan matanya dan berkata, "Diam." Daniel kembali melanjutkan makannya sambil tertawa kecil. Sementara itu, Julian terus-menerus menaruh makanan di piring Jenny. Ketika Jenny mencoba menghentikannya, dia berkata, "Kamu harus makan lebih banyak. Kamu terlalu kurus." Jenny mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Tapi ini keterlaluan. Aku akan menjadi gemuk." Julian menepuk kepalanya dan berkata, "Bahkan jika berat badanmu bertambah 100 pon, aku tidak keberatan." Jenny menatapnya dan bertanya, "Bagaimana jika orang mengatakan istrimu gemuk?" "Tidak masalah bagiku." "Bagaimana jika aku tidak cocok mengenakan gaun dan sebagainya?" "Tidak masalah bagiku." "Bagaimana jika orang-orang mulai menilai seleramu?" "Tidak masalah bagiku." "Bagaimana jika..." Jenny hendak melanjutkan, tetapi Julian memotongnya. "Aku tidak peduli dengan kata-kata orang. Tapi jika mereka mengatakan bahwa menjadikanmu hidupku adalah hal yang buruk, maka aku senang melakukannya dengan cara yang buruk." Jenny menatap Julian. Dia tidak bisa memastikan apakah Julian serius atau tidak, tetapi dia bisa merasakan ketulusan di balik kata-katanya. Melihat Jenny linglung, Julian berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir dan makanlah." Setelah makan, Ibu Melissa dan Nenek Sarah masuk ke dapur untuk mengambil makanan penutup. Romy menoleh ke Jenny dan berkata, "Adikmu akan kembali besok. Aku menyuruhnya melanjutkan studinya di Belanda, tetapi dia ingin kembali dan membantu kita dalam bisnis keluarga. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kamu harus berbicara dengan dia nanti." Jenny menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku tahu dia akan datang besok, dan kita akan menjemputnya di bandara. Jika dia ingin kembali dan membantumu, itu bukan ide yang buruk. Kamu semakin tua, kamu tidak bisa menangani semuanya sendiri." Tuan Romy menganggukkan kepalanya. Julian mencondongkan tubuh ke arah Jenny dan bertanya, "Kamu akan pergi dengan siapa?" Jenny menjawab, "Aku sedang berpikir untuk pergi bersamamu. Tetapi jika kamu sibuk, aku mengerti. Maaf karena tidak bertanya padamu sebelum mengambil keputusan." Julian terkekeh dan berkata, "Aku akan pergi bersamamu."
Kamu tidak perlu bertanya padaku sebelum mengambil keputusan apapun, terutama keputusan tentang aku. Ingatlah, apapun yang dikatakan istriku. Daniel, yang duduk di samping mereka, mendengar semuanya dan tertawa terbahak-bahak. Ya Tuhan, kakakku sekarang menjadi budak istri, sama seperti ayah dan kakek. Romi dan kakek Herman merasa malu dan berkata bersamaan, kami bukan budak istri. Nenek Sarah dan Ibu Melissa meletakkan tangan mereka di bahu suami-suami mereka dan berkata, apa katamu, sayang? Setelah makan, semua orang berkumpul di ruang tamu untuk mengobrol sebentar. Ayah Andrian dan Ibu Melissa adalah orang pertama yang pergi karena ayah Andrian memiliki beberapa pekerjaan penting. Nenek Sarah dan kakek Herman juga pergi setelah beberapa menit, diikuti oleh Daniel. Julian dan Jenny memutuskan untuk tinggal sebentar. Julian keluar untuk menerima panggilan telepon. Romi meraih tangan putrinya dan bertanya, apakah dia baik padamu? Jenny tersenyum dan mengangguk. Ya, dia memperlakukanku dengan sangat baik. Dia tidak berbohong. Julian memang memperlakukannya dengan baik. Romi tersenyum dan berkata, selama kamu bahagia, aku baik-baik saja dengan itu. Tapi jika kamu merasa tidak bahagia, ingatlah bahwa rumah ayahmu selalu terbuka untukmu. Jenny memeluk ayahnya, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Sementara itu, di luar, Julian menerima panggilan telepon dengan nada dingin, bicaralah. Pria di seberang telepon merinding hanya dengan mendengar suaranya, bos, mereka telah memasuki kota Surabaya. Meskipun kami sudah memberikan peringatan, mereka masih mencarimu dan anggota keluargamu. Julian menyeringai dan berkata, aku kira mereka lupa dengan siapa mereka berhadapan. Kami sudah lama diam, dan aku rasa saatnya untuk menunjukkan kepada mereka siapa yang sebenarnya mereka hadapi. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Chico, aktifkan tim Quartz. Tingkatkan keamanan di rumah kakek Herman dan rumah Tuan Andrian. Tunjuk pengawal kelas atas untuk melindungi setiap anggota keluarga Baskara. Chico menjawab dengan suara meyakinkan, ya, Tuan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika Chico hendak menutup telepon, Julian menambahkan, sediakan juga 4 pengawal terbaik untuk istriku. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Chico terkejut, tetapi setelah Julian berteriak, dimengerti, dia segera menjawab, iya, Pak. Setelah menutup telepon, Julian kembali ke dalam dan melihat Jenny sedang memeluk ayahnya dengan air mata di pipinya. Julian mengangkat alisnya penuh tanda tanya dan mendekati pasangan ayah dan anak perempuan itu dengan langkah tegas. Kenapa kau membuat istriku menangis? Tanyanya dengan nada serius. Jenny, yang baru saja melepaskan pelukan dari ayahnya dan menyeka air mata, menjawab dengan tenang, tidak ada, ayah. Sungguh, tidak ada yang terjadi. Julian mengulurkan tisu kepada Jenny dengan lembut. Ini adalah kali terakhir aku melihatmu menangis. Mulai hari ini, aku tidak ingin melihat air mata di matamu lagi. Sang ayah tersenyum puas, melihat betapa pedulinya Julian terhadap putrinya. Kau jauh lebih baik dari Raka, pikirnya dalam hati. Mereka berbincang-bincang sebentar sebelum Julian dan Jenny memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Sebelum pergi, Romi mengingatkan Jenny, jangan lupa untuk menjemput adikmu besok. Julian menjawab atas nama Jenny, jangan khawatir, ayah. Aku akan memastikan dia tidak lupa. Jenny tidak bisa menahan senyumnya dan memberikan pelukan hangat pada ayahnya sebelum mereka pergi. Dalam mobil, Julian merapatkan tubuhnya ke arah Jenny. Bibirnya hampir menyentuh pipinya, membuat Jenny menahan napas. Sentuhan lembut dan hangat itu membuat wajahnya memerah. Julian melihat reaksinya dan tersenyum, kemudian kembali ke posisinya dan menyalakan mesin mobil.
Kamu harus selalu mengenakan sabuk pengaman saat berada di dalam mobil, kata Julian sambil mengencangkan ikat pinggangnya sendiri. Jenny, sedikit terkejut, menundukkan kepalanya dan mencoba menenangkan dirinya. Selama perjalanan, suasana di dalam mobil menjadi hening. Untuk memecahkan keheningan, Julian bertanya, "Jam berapa penerbangan adikmu tiba?" Jenny berbalik dan berkata, "Aku harus memeriksanya. Bolehkah aku meminjam ponselmu? Sepertinya ponselku hilang kemarin." Julian menyerahkan ponselnya. Setelah memeriksa, Jenny menjawab, "Jam 10 pagi." Julian mengangguk dan mengatakan, "Baiklah, setelah menjemputnya, kita akan pergi ke kantorku." Jenny menatapnya dan bertanya, "Kantor? Kenapa aku harus pergi ke kantormu?" Julian mengangkat alisnya dan menjelaskan, "Kamu adalah istriku dan secara teknis, bos wanita dari karyawan-karyawanku. Orang-orang perlu tahu bahwa kamu adalah Nyonya Baskara sekarang." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.